sejarah dunia, Islam pernah menjadi sebuah imperium besar selama 13 abad lamanya, dengan rekor pemerintahan yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi kesejahteraannya oleh masa era pemerintahan sistem lain di luar Islam. Banyak yang meragukan jejak kekhilafahan di Nusantara ini, karena sejarah telah diputarbalikkan oleh penjajah. Islam seolah-olah masuk ke Indonesia hanya karena terjadi perdagangan tanpa ada ikatan politik yang mengikat antara Nusantara dan khilafah. Namun ternyata sejarah berkata lain. Ada beberapa bukti akurat yang memperlihatkan jejak kekhilafahan di Nusantara. Terdapat 2 pucuk surat pengakuan oleh Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah masa Bani Umayyah. Surat yang pertama dikirim kepada Khalifah Muawiyah, dan yang kedua dikirim kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Isi surat tersebut memperkenalkan diri raja kepada khalifah dan keinginan untuk menjalin persahabatan dengan khilafah. Selain itu, ketika kekuatan politik dan militer kekhilafahan Turki Utsmani mulai terasa pada daerah lautan India pada awal abad ke-16 dan mulai diamankan seluruh jalur haji di bawah kepemimpinan khalifah. Bagi Indonesia, peran kekhilafahan Turki Utsmani dalam mengamankan rute haji dari wilayah sebelah barat Sumatera dengan menempatkan angkatan lautnya di Samudra Hindia menjadi salah satu pembuka gerbang pertumbuhan ekonomi sebagai dampak sampingan perjalanan ibadah haji. Tidak hanya sampai di sini saja, namun jejak khilafah masih terlihat dalam peninggalan sejarah yang berada di kota Palembang, di mana dulu terdapat Kesultanan Palembang yang mendirikan Masjid Agung terletak dalam kawasan kesultanan sebagai tempat bagi rakyatnya untuk melaksanakan ibadah sebagai seorang muslim dan memperdalam ilmu agama. Keberadaan Masjid Agung merupakan bukti nyata bahwa khilafah pernah memiliki hubungan dengan Nusantara dan tidak hanya sebatas perdagangan mandiri yang dilakukan oleh pedagang Arab yang singgah. Fungsi pendidikan pun terlihat dalam penggunaan masjid. Masjid Agung menjadi tempat untuk memperdalam berbagai ilmu, tidak hanya ilmu agama saja. Masjid menjadi pusat pembelajaran bagi siapapun yang ingin belajar. Dalam sejarahnya, masjid yang berada di pusat Kesultanan Palembang Darussalam menjadi pusat kajian Islam yang telah melahirkan sejumlah ulama besar. Syekh Abdus Somad Al-Palembani, Kemas Fahruddin, dan Syihabuddin bin Abdullah adalah beberapa ulama yang pernah menjadi imam besar Masjid Agung. Peran ulama sangat besar dalam mengembangkan agama Islam di wilayah Kesultanan Palembang. Konsep pengajaran Islam diturunkan dalam lingkup amal dan ilmu sehingga mudah diterima dan diamalkan oleh masyarakat Muslim Palembang. Dalam sejarah pemerintahan Islam, masjid merupakan bagian dari sentral pemerintahan berdasarkan sejarah dikala Rasulullah Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara di Madinah. Masjid dijadikan sebagai tempat konsultasi masyarakat kepada penguasa. Selaras dengan itu, pada masa Umar bin Khattab, masjid menjadi tempat diskusi sekaligus tempat menerima keluh kesah masyarakat atas masalah hidupnya. Tentu sekaligus menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.